Nama saya Vivi Sulistiarini dari Angkatan 12. Saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K yang berjudul Rencana Aksi Perubahan Pemetaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon tahun 2026. Mari kita saksikan. Ayo. Selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang super menarik tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Cirebon sedang bergerak cepat melakukan transformasi sumber daya manusianya. Tujuannya cuma satu, melayani Anda semua dengan jauh lebih baik. Penjelasan kita ini diangkat dari sebuah dokumen rencana perubahan birokrasi yang nyata loh. Dan kita bakal bahas dari kondisi awalnya yang bikin pusing sampai ke kondisi ideal yang kita harapkan ke depannya. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir ya, karena ini bukan sekedar soal tumpukan dokumen administrasi, tapi ini tentang keamanan, kenyamanan, dan ketentraman lingkungan kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan, pernah kebayang gak sih gimana sebenarnya para petugas Satpol PP itu dipilih untuk tugas-tugas mereka di lapangan? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi percaya deh, jawaban itu punya dampak langsung ke rasa aman kita sehari-hari. Kita kan sering banget ya lihat mereka patroli atau menertibkan area umum, tapi pernah nggak kita mikir, petugas yang kemarin ini beneran punya keahlian yang pas enggak sih buat menghadapi situasi di lapangan? Nah, itulah yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Untuk memudahkan pemahaman, agenda kita dibagi menjadi 5 poin sederhana. Pertama, kita kenalan dulu dengan peran Satuan Polisi Pamung Praja. Kedua, kita lihat kondisi awal dan apa masalah utamanya. Ketiga, kita bahas solusi jitu lewat rencana aksi perubahan. Keempat, kita intip seperti apa kondisi ideal yang diharapkan nanti. Dan kelima, apa sih resikonya kalau ternyata tidak ada perubahan sama sekali? Kita langsung masuk ke bagian pertama, mengenal peran Satuan Polisi Pamung Praja, sang pelindung masyarakat. Coba perhatikan gambar ini. Ada semboyan Praja Wibawa dan moto tegas dalam tindakan, santun dalam penanganan. Kata-kata ini bukan sekedar pajangan loh, tapi benar-benar menggambarkan realitas tugas harian mereka. Mereka ini adalah instansi yang memikul tanggung jawab luar biasa besar untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban di tengah masyarakat Cirebon yang terus berkembang dinamis. Jadi begini, beban kerja mereka itu sama sekali nggak ringan. Coba dibayangkan, tugas ini mereka itu mulai dari menegakkan peraturan daerah, memastikan ketertiban umum terjaga, sampai pada tugas krusial yaitu perlindungan masyarakat, termasuk kalau ada bencana ataupun keadaan darurat untuk bisa menjalankan hukum dan melindungi publik dengan benar. Para petugas ini jelas butuh keterampilan yang spesifik banget kan? Tapi sayangnya menemukan orang yang tepat untuk tugas yang tepat justru menjadi awal mula dari tantangan terbesarnya. Ini membawa kita ke bagian kedua, kondisi awal. Sebenarnya apa sih masalahnya? Di mana titik buta alias blind spot dalam sistem SDM mereka? Lalu, gimana dong cara beresinnya? Kita masuk ke bagian ketiga, solusinya, yaitu sebuah rencana aksi perubahan untuk membangun database kompetensi yang valid. Jadi, ada inisiatif yang keren banget yang bernama Aksi Perubahan yang digagas oleh Vivi. Solusi utamanya sebenarnya simpel, tapi dampaknya masif, yaitu membuat sebuah database profil kompetensi pegawai yang beneran valid dan terintegrasi dengan memetakan secara detail setiap keterampilan dimiliki petugas. Instansi akhirnya bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini benar-benar langkah maju yang sangat modern buat birokrasi kita. Tentu saja, membangun sistem sekeren ini butuh proses yang terarah. Gimana sih langkah-langkahnya? Pertama, mereka mengidentifikasi dulu kebutuhan spesifiknya. Kedua, mulai deh memetakan keahlian nyata dari para petugas di lapangan. Ketiga, data-data itu dimasukkan ke dalam satu database terintegrasi. Dan keempat, barulah dilakukan penempatan tugas yang objektif.
Dengan ngikutin langkah-langkah ini, Satpol PP nggak perlu lagi tebak-tebakan buah manggis pas milih petugas. Mereka bakal tahu persis siapa ahli yang paling siap diterjunkan untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Terus, kalau semua itu udah jalan, bakal kayak gimana sih hasilnya? Kita bahas di bagian keempat. Kondisi ideal yang diharapkan yaitu mewujudkan Satpol PP yang profesional dan lincah. Coba perhatikan perbandingan ini. Perbedaannya benar-benar mencolok banget kan? Di sebelah kiri kita lihat kondisi masa lalu. Berantakan, salah penempatan, subjektif, dan beban kerjanya berat sebelah. Tapi coba geser ke kanan. Setelah aksi perubahan ini berjalan, kita bakal punya pasukan yang sangat profesional dan lincah digerakkan oleh data yang valid, penempatan super objektif, dan pelatihannya benar-benar tepat guna. Perubahan yang gratis ini yang jadi target utama. Kenapa reformasi ini mutlak diperlakukan? Tapi tunggu dulu, kita harus bahas juga skenario terburuknya di bagian kelima. Apa sih resiko jika tidak berubah? Ini adalah soal harga mahal dari sebuah pembiaran. Jadi gini, kalau sistem lama yang berantakan tadi tetap dipertahankan, kita bakal menghadapi efek domino yang jujur aja lumayan ngeri. Dimulai dari skill petugas yang gitu-gitu aja alias mandek. Otomatis kinerja organisasi secara keseluruhan bakal merosot tajam. Tapi untungnya pemerintah Kabupaten Cirebon sadar betul akan bahaya ini. Mereka nggak tinggal diam. Mereka punya fondasi budaya kerja dan etika aparatur yang sangat kuat sebagai benteng untuk mencegah hal-hal buruk tadi terjadi. Ada satu pepatah lokal Cirebon yang pas buat menggambarkan semangat reformasi ini. Rame ing gawe suci ing pamrih. Artinya apa? Banyak bekerja keras tanpa mengharapkan imbalan. Keren banget kan ya? Nilai ini mengikat solusi manajemen HR yang modern. Tadi, kembali ke akar budaya luhur kita bahwa pada akhirnya menjadi pegawai pemerintah itu adalah soal pengabdian dan pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat. Nah, sebagai penutup paparan kita kali ini, saya mau mengajak Anda merenungkan satu hal ini. Jika para petugas yang melindungi kita setiap hari diberdayakan dengan sangat tepat sesuai keahlian mereka, seberapa jauh lebih aman, tertib, dan nyaman lingkungan kita nanti? Kesimpulannya, pemetaan kompetensi ini bukan cuma urusan orang staf di belakang meja. Ini adalah jalan paling nyata buat bikin Cirebon jadi tempat yang lebih baik buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak, teruslah kritis, dan sampai jumpa di paparan visual menarik kita selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini berguna bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.